Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NPM S02 2019-036 dari Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik semester 3 atau ABSP 3B dari Politeknik ST Yalan Makassar. Nah, di video ini merupakan video ujian akhir semester saya dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat SANKRI yang diberikan oleh Bapak Arif Aludin Umar, SIP, MSI. Nah, video kali ini saya akan membawakan materi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan negara. Bentuk pemerintahan pertama adalah monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja. Nah, monarki ini merupakan bentuk pemerintahan yang tertua di dunia. Pada sistem pemerintahannya berlangsung selama raja itu hidup. Nah, jika raja telah meninggal dunia, maka akan digantikan oleh penerusnya yang merupakan keluarga dari kerajaan. Yang kedua adalah tirani. Sekilas tirani dan monarki itu hampir sama, yaitu kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tetapi sistem pemerintahan tirani ini dilaksanakan secara sewenang-wenang atau secara semaunya saja, yang secara otoriter dan absolut. Contoh negara yang pernah menggunakan bentuk pemerintahan ini yaitu Adolf Hitler dari Jerman dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Yang keempat adalah oligarki, sama halnya dengan aristokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang, tetapi yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan keluarga ataupun militer. Bentuk kekuasaan ini pernah digunakan oleh Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson menjabat sebagai presiden. Yang kelima adalah demokrasi. Nah, dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Nah, demokrasi ini memang pemegang kekuasaannya itu berasal dari rakyat. Yang terakhir adalah mobokrasi. Mobokrasi berasal dari kata mob yang berarti massa atau segerombolan orang yang tidak teratur. Nah, mobokrasi ini dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh massa atau segerombolan orang yang tidak paham mengenai pemerintahan. Mobokrasi ini cenderung membawa bentuk pemerintahan yang kacau. Mobokrasi cenderung membawa bentuk pemerintahannya dan negara dekat dengan kekacauan karena pemimpinnya yang berbuat semaunya saja dan melawan kekuatan hukum. Pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan negara terbagi menjadi dua bentuk kekuasaan. Yang pertama adalah bentuk kekuasaan vertikal. Bentuk kekuasaan vertikal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konfederasi, yang kedua adalah federal, dan yang ketiga adalah kesatuan. Konfederasi adalah bentuk persatuan antara negara-negara merdeka oleh perjanjian atau hukum berdasarkan berbagai kebijakan yang dibuat bersama-sama. Contohnya yaitu negara Arab yang merdeka sendiri lalu membentuk atau mendirikan urusan internasional agar dapat bekerjasama dengan negara-negara lain dalam kelangsungan politiknya. Yang kedua adalah federasi. Federasi adalah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bekerja sama dan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan negara federal. Negara federal adalah beberapa negara yang masing-masing negara tersebut memiliki konstitusi sendiri. Pemerintah federal dan negara bagiannya
tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan pemerintahannya. Contohnya itu seperti negara Amerika Serikat yang memiliki negara bagian. Nah, negara bagian ini tidak memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah negara kesatuan. Nah, negara kesatuan ini kekuasaannya berada di pusat. Karena negara kekuasaan ini memiliki banyak daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan juga kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya di daerah, kecuali jika ada urusan mengenai politik luar negeri, keamanan, justisi, agama, moneter dan fiskal. Itu merupakan urusan yang diurus langsung oleh pemerintah pusat. Nah, urusan-urusan itu bukan kewenangan dari pemerintah daerah, karena kan negara kesatuan ini memiliki berbagai macam daerah. Nah, jika pemerintah daerah yang mengurus itu semua, maka pasti akan terjadi perbedaan yang akan terjadi. Jadi pemerintah pusat yang berwenang untuk mengurus hal itu, karena semua laporan mengenai daerah yang berbeda-beda sudah diketahui oleh pusat, sehingga pusat mampu mengatasi perbedaan tersebut. Selanjutnya adalah kekuasaan horizontal. Nah, kekuasaan horizontal ini dikenal dengan trias politika. Nah, trias politika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, separation of power atau pemisahan kekuasaan, dan yang kedua adalah division of power atau pembagian kekuasaan. Nah, separation of power atau pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan negara yang terpisah-pisah. Maksudnya, kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu berdiri sendiri tanpa perlu adanya koordinasi. Nah, separation of power ini terdapat dua pendapat. Yang pertama pendapat dari John Locke dan yang kedua dari Montesquieu. Nah, menurut John Locke, kekuasaan legislatif adalah untuk membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap
mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Selain itu, Perdana Menteri dan kabinet juga bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem parlementer ini didasarkan pada prinsip divisions of power atau pembagian kekuasaan. Nah, yang terakhir itu kekuasaan eksekutif dipilih atau ditunjuk oleh parlemen. Maksudnya, DPR, MPR, dan DPRD itu dipilih dari partai yang mayoritas menduduki parlemen tersebut. Nah, di parlementer ini, presiden itu selaku kepala negara. Tidak seperti dengan presidensial, di mana presiden itu selaku kepala negara dan kepala pemerintahan juga. Untuk di parlementer, presiden itu hanya sebagai kepala negara saja. Nah, untuk pemerintahan diatur oleh eksekutif, yaitu DPR, MPR, dan DPR. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Nah, terdapat 7 kunci utama sistem pemerintahan. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau berdasar atas hukum. Yang kedua, sistemnya itu konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam adalah menteri negara. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah kekuasaan kepala negara tidak terbatas atau tidak memiliki batasan. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Isinya itu adalah presiden memegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua, presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang keempat, presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima, masa jabatan presiden maksimal 2 periode. 1 periode itu selama 5 tahun. Jadi kalau 2 periode 10 tahun. Yang keenam, presiden panglima tertinggi di kemiliteran. Yang ketujuh, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang terakhir, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menterinya. Sekian dari materi yang dapat saya bawakan, yaitu materi bentuk dan sistem pemerintahan negara. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman untuk memahami pembagian negara dan sistem pemerintahan negara. Sampai jumpa. Assalamualaikum.